Halo guys, perkenalkan saya salah satu anggota dari kelompok 1 dan kita semua. Saya Kafil Fariski. Saya Natalie Kishan Simanjuntak. Saya Bunga Anjani. Saya Lisa Saputri. Saya Kaila Prita Andarani. Saya Ahmad Fajar Setiawat. Oke, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu memiliki satu ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, kami kelompok 1 akan memberikan contoh-contoh nilai-nilai pada sila pertama. Saya Kaila Prita Andarani, saksikan hasil observasi kami pada kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalie Kishan Simanjuntak dari kelompok 1 PPKN. Kali ini kami akan mewawancarai seorang pengurus yang berasal dari Gereja Trinitas Cengkareng. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Natalie Kishan Simanjuntak dengan Bapak Dengan Junli, Bapak Junli Santoso. Saya sebagai pengurus di seksi pengembangan sosial ekonomi. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Izin mewawancarai Bapak untuk boleh. pertanyaan yang pertama. Jadwal ibadat hari Sabtu sore jam 5 sore. Kemudian hari Minggu 3 kali ibadat, jam setengah 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Selain itu masih ada lagi ibadat harian jam 6.15. Tapi itu sedikit saja umat yang ikut ibadat harian. Berarti umat tuh lebih sering untuk mingguan ya Pak kesini Iya, beribadahnya. seminggu sekali. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Ya, kita punya seksinya sendiri, yaitu seksi pengembangan sosial ekonomi. Di situ ada 2 macam bantuan. Yang pertama bantuan karitatif, itu berupa semacam bantuan tunai langsung kepada umat yang membutuhkan. Yang kedua adalah bantuan berupa pendampingan terhadap contohnya UMKM. Kita ada mengadakan pelatihan masak untuk UMKM dan sebagainya. Kemudian ada juga yang dinamakan ASAK, Ayo Sekolah Ayo Kuliah. Itu memberikan bantuan kepada anak-anak sekolah. Lalu pertanyaan selanjutnya. Ya, jangan lupa kita beragama bukan cuma beribadat saja, tapi kita juga melaksanakan ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti menolong orang-orang dan sebagainya. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah mempersilahkan kami untuk mewawancarai. Dan itulah wawancara dari pengurus Gereja Trinitas Katolik. Lalu selanjutnya ada wawancara dari saudara kita yang beragama Muslim. Tonton dan saksikan ya teman-teman. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunga Anjani dari kelompok PPKN. Kali ini saya akan mewawancarai guru Islam SMPN 45. Kali ini saya udah bersama Bapak Guru Beragama Islam di SMPN 45. Saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Permisi, saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai. Sebelum saya ke materi, apakah saya boleh berkenalan terlebih dahulu? Untuk SMP 45 itu ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin itu bukan hari Senin, hari Selasa.
hari Selasa itu pembiasaan, itu tadarus. Terus untuk hari Jumat itu biasa untuk tausiah dan tadarus. Nanti di tausiah ini dari guru juga dari siswa. Adapun untuk Jumat berkahnya itu adalah ketika di sini anak yatim atau anak-anak yang tidak mampu itu akan dapat makan. Itu di dapur, ada dapur Jumat di belakang sini gitu. Jadi mereka itu yang nggak punya bekal atau dari rumah belum sarapan, ya silakan sarapan. Itu juga bukan hanya anak yatim atau yatim piatu, tapi juga orang yang nggak mampu juga bisa. Jadi hari Jumat itu kita ada 2 kegiatan tuh, ada kegiatan pembiasaan, juga ada kegiatan Jumat berkahnya itu adalah ketika mereka belum sarapan pagi jam 6.20 atau jam 6.15 itu mereka udah antri di sana untuk mengambil makanan. Pak, pertanyaan keduanya, Kira untuk keberagaman atau kerukunan dalam beragama di Indonesia cukup baik selagi itu nggak dikotori oleh orang-orang yang radikal atau orang-orang yang berpikiran picik. Karena berpikiran picik dan radikal itu berawal dari mereka kebencian terhadap suatu komunitas. Maka dari itu pentingnya kita berpikir secara positif, di mana di dalam Islam pun dianjurkan untuk berpikir positif yang namanya husnuzon. Ya, di sini orang Islam menganggap bahwa semua manusia itu di alam semesta ini punya kedudukan yang sama, kecuali satu. Ya. Dalam Islam itu namanya ketakwaan. Nah, masing-masing agama juga akan menganjurkan untuk kebersamaan dan kebaikan sesama antar umat manusia. Semua agama saya yakin begitu. Maka dari itu, ya, saya anggap orang-orang yang berpikir picik dan radikal itu yang bisa menganggap intoleran, maka dia bisa berbuat sesuatu yang nggak pantas dan nggak layak, yang bisa menimbulkan kehancuran suatu bangsa, suatu negara yang sudah tertanam nilai-nilai kerukunan dan keharmonisan dalam beragama. pertanyaan selanjutnya, Untuk generasi sekarang saya kira yang perlu ditanamkan itu adalah pertama, media sosial itu bagus. Tapi media sosial yang bagaimana yang bisa menimbulkan suatu kebersamaan dan kerukunan. Jadi bermedia sosial yang bijak, yang baik, yang dimana tidak mengambil pesan untuk memprovokasi atau memojokkan suatu komunitas. Saya kira itu. Baik, kita masuk pada bagian agama Hindu yang ada di Indonesia. Dalam catatan sejarah, agama Hindu pertama kali masuk ke Indonesia sejak awal abad keempat. Itu ditandai dengan terbangunnya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Selanjutnya, agama Hindu memiliki tempat peribadatan yang bernama Pura. Agama Hindu memiliki kitab suci yang bernama Kitab Veda atau Weda, yang di dalamnya mengajarkan hukum tentang karma, dharma, dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Agama Hindu juga merayakan hari raya mereka, yaitu Hari Raya Nyepi. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha pertama kali masuk di Nusantara sekitar pada abad ke-5 Masehi. Kitab suci agama Buddha adalah Tripika yang berisi tentang kataba Buddha selama 45 tahun. Agama Buddha. Pengikut agama Buddha merayakan hari raya Visakha, Asada, dan Puja. Selanjutnya kita lanjut ke bagian agama Konghucu di Indonesia. Keberadaan umat beragam Konghucu beserta lembaga-lembaga keagamaan di Nusantara atau Indonesia ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bersama dengan kedatangan perantau atau pedagang-pedagang dari Tionghoa ke tanah air kita ini. Para pengikut agama Konghucu menjalankan ibadah dengan sembahyang di kelenteng dan memiliki kitab suci yang disebut Sisuwujing. Kitab Sisuwujing mengajarkan 4 watak sejati yang harus
dibina oleh setiap umat manusia, yaitu Ren, cinta kasih, Y kebenaran, Li kesusilaan, dan J kebijaksanaan. Umat Konghucu merayakan hari raya Imlek. Selanjutnya kita masuk ke bagian agama Kristen Protestan di Indonesia. Agama Kristen Protestan dibawa oleh Belanda yang berada di Maluku pada 1575. Dalam gereja Kristen Protestan, ibadah Minggu, ibadah perjamuan, kudus, ibadah sektor, ibadah syukuran, ibadah penguburan, dan ibadah lainnya. Hari besar agama Kristen Protestan, hari Pentakosta, hari Paskah, hari Jumat Agung, hari Raya Natal. Hai semua, terima kasih sudah menonton video presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika kami punya kesalahan. Maafkan ya teman-teman. Dan itulah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dadah.